Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Anggota kami terdiri dari 10 orang, yaitu Syafa Anggraini, Zulfikar Afandi, Sastika Windy, Siti Nurmaulida, Siti Alia, Zernafis Wijaya, Deskiansyah, dan Zumratus Salika. Di sini, kami akan membuat podcast atau video pendek tentang identifikasi penggunaan media sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Media sosial memfasilitasi berbagai jenis interaksi, mulai dari komunikasi satu lawan satu hingga membentuk komunitas virtual. Halo semua, perkenalkan saya Siti Alia. Selamat datang di podcast kali ini, di mana saya akan menjadi pewawancara sekaligus pemandu percakapan. Di sini, saya akan mendengarkan pendapat dari para narasumber yang hadir tentang apa sih itu penggunaan media sosial. Nah, gak usah basa-basi ya, langsung aja kita mulai podcast yang satu ini. Untuk melanjutkan obrolan ke arah yang lebih mendalam, saya akan menyerahkan sesi wawancara ini kepada rekan saya, Syafa Anggraini. Beliau akan melanjutkan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan untuk para narasumber. Dipersilahkan untuk Syafa Anggraini. Oke, baik Alia. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Siti Nurmaulida. Menurut Siti Nurmaulida, siapa yang terdampak dan bagaimana dampak sosial dari pengguna media sosial? Hampir semua masyarakat dapat merasakan dampak dari penggunaan media sosial, meskipun dengan cara dan tingkat yang berbeda. Beberapa kelompok yang berdampak meliputi individu, keluarga, komunitas, masyarakat luas. Dampak sosialnya adalah konektivitas dan jaringan sosial, akses informasi, ekspresi diri, dan kreativitas. Kesehatan mental, prioritas, dan konflik. Oke, baik Siti, beralih ke saya. Di sini ada Sriwijayanti. Saya akan menanyakan tentang menurutmu pengaruh kelompok dan identitas sosial itu apa sih? Individu seringkali terlibat dalam suatu kegiatan atau pandangan karena adanya tekanan untuk sesuai dengan norma dan harapan kelompok tempat mereka berada. Ini adalah bagian dari bagaimana identitas sosial dibentuk dan dipelihara. Selanjutnya aku mau nanya ke orang yang berbeda, yaitu Sastika. Menurut Sastika, keterlibatan apa aja sih yang bisa muncul di pengaruh kelompok dan identitas sosial? Menurut saya, keterlibatan bisa muncul dari keinginan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Misalnya, seseorang mungkin terlibat dalam kegiatan sukarela karena merasa terhubung dengan nilai-nilai kelompok tersebut. Polarisasi kelompok. Diskusi dalam kelompok yang memiliki pandangan serupa dapat menyebabkan pandangan yang lebih ekstrem, mendorong anggota untuk lebih terlibat dalam tindakan atau keyakinan tersebut. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Saudara Rizkiansyah mengenai apa solusi atau peran sosiologi dalam menangani tentang penggunaan media sosial. Baik, menurut saya peran sosiologi memiliki beberapa peran, yaitu pertama, penelitian dan analisis, yaitu memahami dampak sosial. Sosiologi melakukan penelitian untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial seperti interaksi sosial, identitas sosial, partisipasi politik, dan kesehatan mental. Identifikasi masalah sosiologi membantu mengidentifikasikan masalah-masalah sosial yang muncul akibat penggunaan media sosial seperti cyberbullying, polarisasi, penyebaran hoaks, dan kecanduan. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Memberikan rekomendasi sosiologi kepada pemerintah, perusahaan media sosial, dan organisasi masyarakat sipil tentang kebijakan yang efektif untuk mengatur penggunaan media sosial dan minimalkan dampak negatifnya. Evaluasi kebijakan. Sosiologi mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.
advokasi sosiologi melakukan advokasi untuk kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan melindungi hak-hak penggunaan media sosial. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Sosiologi mengembangkan program literasi media sosial untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memfilter informasi, mengidentifikasi hoaks, dan menggunakan media sosial secara bijak. Pendidikan karakter. Sosiologi memberikan pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Kampanye kesadaran. Sosiologi melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak positif dan negatif media sosial. Yang keempat, untuk solusi konkret yaitu pengembangan algoritma yang adil, mendorong perusahaan media sosial untuk mengembangkan algoritma yang adil dan transparan, serta tidak memperkuat polarisasi dan penyebaran hoaks. Yang kedua, regulasi konten. Menerapkan regulasi konten yang jelas dan efektif untuk pencegahan penyebaran ujaran kebencian, konten ilegal, dan informasi palsu. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Mengembangkan program literasi digital yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Zulfikar mengenai gunakan minimal 2 teori sosiologi dasar dalam menganalisis penggunaan media sosial. Teori konflik dan fungsionalisme adalah dua perspektif utama dalam sosiologi yang dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan media sosial. Masing-masing teori menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami bagaimana media sosial berfungsi dan memengaruhi masyarakat. Teori konflik fokus ketidaksetaraan kekuasaan. Konflik pandangan media sosial memperkuat ketidaksetaraan digunakan untuk memanipulasi opini, mengeksploitasi data, dan memicu konflik. Contoh, kesenjangan akses digital, program politik cyberbullying. Teori fungsionalisme fokus stabilitas integrasi fungsi. Pandangan media sosial memfasilitasi komunikasi, integrasi sosial, mobilitas, dan hiburan. Contoh, mempererat pertemanan, menyebarkan informasi, aksi protes. Kesimpulan, kedua teori memberikan perspektif berbeda. Teori konflik menyoroti dampak negatif seperti ketidaksetaraan, sementara fungsionalisme melihat manfaatnya dalam integrasi sosial. Kombinasi keduanya memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Zunafis tentang apa fungsi nasionalisme dalam penggunaan media sosial. Fungsi nasionalisme dapat melihat bagaimana media sosial berkontribusi pada stabilitas dan kohesi sosial. Oke, baik. Jawabannya cukup singkat sekali ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Zumrotus tentang apa saja konflik yang bisa terjadi dalam penggunaan media sosial. Menurut saya, ada beberapa hal yang sudah saya reach out. Konflik dalam penggunaan media sosial bisa beragam, mulai dari perundungan, cyber, dan penyebaran hoaks hingga perpecahan antar kelompok, dan bahkan konflik antar negara. Oke, baik. Makasih, Zoom. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari bahasan-bahasan tadi tentang penggunaan media sosial yaitu media sosial ini memiliki dampak ganda, memfasilitasi koneksivitas dan ekspresi diri, tetapi juga memunculkan masalah seperti polarisasi, disinformasi, dan masalah kesehatan mental. Penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab disertai dengan literasi digital yang kuat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat positif, meminimalkan resiko negatifnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari podcast ini tentang tanya jawab mengenai penggunaan media sosial. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita sampaikan dari podcast kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.